Alhamdulillah Ustaz sudah datang. Maka dirapatkan lagi duduknya. Yang di depan masih kosong silahkan bisa maju. Karena yang di belakang turunnya kebagian. Maka di depan masih ada yang kosong. Silakan. Kalau nggak menggak sampai nggak kayaknya itunya di bagian. Kalau nggak meja Ustaz ya, meja ini ya. Kayak sini Ustaz. Supaya semangat lagi. Ya, kita tampilkan ya YSI. Siap? YSI. Yayasan Sahabat Quran. Yayasan Sahabat Quran. Bersama umat menjadi sahabat Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, sahabat semua, kita sampai pada acara inti kajian rutin bulanan ulumul Quran dengan tema Juz 30 Surah An-Naba yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ahmadi Usman MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bisa disiapkan alat tulisnya. Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab dan ada door prize. Di sini aja ya, jagain lilin. Ibu punten ya di sini. Takut videonya mati tiba-tiba. Suratul Naba ya. Ini mohon maaf saya masih berbahasa Arab ya. Jadi saya terjemahkan insyaallah di lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun ila akhir ayat. Yang kami hormati para pengurus YSU yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustazah, para panitia, para hajah, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah ke tempat ini, duduk bersama, harapannya adalah agar kita bisa merasakan bagaimana kita memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita berharap agar Al-Quran menjadi sahibuna yaumil qiyamah. Al-Quran menjadi teman kita, menjadi sahabat bagi kita, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini nanti pada hari kiamat akan datang memberikan pertolongan kepada sahabatnya. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, di luar beberapa ayat yang akan kita bahas, di luar beberapa kalimat yang bisa kita pahami, di luar dari bahasa Arab yang mungkin perlu untuk kita dalami, tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap Al-Quranul Karim. Kita berusaha untuk memahaminya, menjalaninya dan menghayatinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita sehingga ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita bisa kita pahami, bisa kita cerna dan kita mengerti, sehingga itu menjadi cahaya bagi kehidupan kita, cahaya dalam berkeluarga, cahaya dalam beraktivitas. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali, karena di dalamnya begitu banyak kebaikan. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa juga mengucapkan shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran selama 22 tahun, dan kemudian Rasulullah menyebarkannya kepada para sahabat. Setiap hari di mana diturunkan Quran, disitulah Rasulullah menjelaskan. Katsir minas sahabat, banyak sekali para sahabat yang paham saat itu ketika dibacakan Quran. Karena setiap keringat dan kesulitan yang dialami oleh Nabi juga dialami oleh para sahabat. Maka setiap ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dalam situasi seperti apa, kondisinya seperti apa, sahabat pun mengalami. Dan kita berusaha untuk menyelami pemahaman itu, salah satunya adalah dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan hari ini kita akan duduk sejenak menyelami bagaimana indahnya ayat Al-Quran, menafsirkan dari penulisan-penulisan dan karya-karya para ulama kita. Walaupun dalam hal ini kita berharap agar kita dengan segala keterbatasan kita tetap bisa beriktibar terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah, di hari di mana kita merasakan ada kesulitan dan kebingungan, hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW beserta dengan keluarga kita, anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul kembali di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Suratul Naba. Suratul Naba ini
jikalau kita perhatikan termasuk surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi kalau ibu-ibu rahimahumullah mendengar anna hadhihi surah makkiyah, sesungguhnya surat ini diturunkan di kota Mekah, maka ibu-ibu berusaha menyelami apa yang ingin diberikan oleh Allah ketika surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Saya ingin menggambarkan sedikit tentang bagaimana surat An-Naba ini diturunkan kepada Nabi di kota Mekah. Salah satu yang menjadi musuh utama dakwah Rasulullah SAW adalah karena orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu memiliki pemikiran yang kita sebut dengan pemikiran materialistis. Materialistis itu adalah pemikiran yang berdasarkan materi. Jadi kalau mereka ingin memiliki Tuhan, mereka ingin Tuhannya kelihatan. Maka saat itu mereka menyembah berhala. Jadi berhala-berhala itu didatangkan oleh mereka karena mereka ingin berada di Ka'bah, tapi mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka, bukan Rabbul Ka'bah, bukan Tuhannya yang mendirikan Ka'bah. Jadi kalau kita pelajari ada 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Setiap kaum itu sudah menyembah patungnya sendiri-sendiri. 360 patung berhala. Mereka datang, kemudian mereka keliling sambil kemudian mengelus-elus berhala yang disembah. Kalau mereka memiliki keturunan atau anak, kemudian mereka setelah itu menyembelih binatang, darahnya itu diusap ke berhala-berhala mereka. Karena saking percayanya mereka bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah dalam kehidupan mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat, maka mereka mencari yang bisa berwujud, dan berhala itulah yang mewakilinya. Maka hati dan jiwa mereka dikuasai dengan materialistis, sehingga pada saat itu mereka hanya bisa menginginkan punya Tuhan yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Tidak seperti Tuhannya Nabi Muhammad yang menurut mereka bersifat gaib. Apa kemudian konsekuensinya ibu yang dirahmati oleh Allah? Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Mekah, artinya Rasulullah menyampaikan dakwahnya di kota Mekah karena Rasulullah lahir di Mekah dan besar di Mekah. Di saat itulah kemudian Rasulullah menyampaikan dakwahnya bahwa Tuhan yang wajib dan patut disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal ghaib, sedangkan Allah itu bersifat ghaib. Maka mereka sudah mulai merasa resah. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang menyentuh hati. Tuhannya gaib, tapi nabinya sangat jelas, orangnya jujur, amanah, punya integritas yang tinggi, punya ketaatan kepada Tuhannya yang sangat besar. Di saat itu mereka berpikir, jikalau dibiarkan Nabi Muhammad berdakwah, pasti orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah akan mengikutinya. Maka caranya harus diintimidasi. Maka Nabi dicaci maki, dihina, sedemikian rupa, agar gerakan dakwah Nabi itu tidak mudah diserap oleh penduduk Mekah dan sekitarnya. Nah, ketika dalam kondisi dakwah Rasulullah SAW dicaci maki, dihina dan sebagainya, kemudian ada sebuah isu yang kemudian mereka gelontorkan, di mana isu itu keluar ketika Rasulullah SAW sudah mulai diturunkan ayat-ayat Quran. Jadi perlu untuk kita ketahui bahwa suratul Naba laisa suratul ula fi tartibil nuzul. Surat An-Naba ini bukan surat yang pertama diturunkan secara nuzulnya. Yang pertama kali pertama diturunkan itu suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Surat An-Naba ini termasuk yang sudah di detik-detik sebelum Rasulullah hijrah. Artinya sudah di atas 9 tahun turunlah surat An-Naba ini. Walaupun ada juga yang mengatakan di tahun keempat dan sebagainya. Ikhtilaf ulama mungkin karena setiap mereka punya persaksian. Nah, apa isunya yang terjadi pada saat itu? Isunya adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang disebut adalah Allah di dalam ayat-ayat Makkiyah ya, yang disebutkan tentang Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang disebutkan itu tentang yaumul qiyamah. Ya, di situ kalau kita lihat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dalam di situ juga diturunkan tentang hari kiamat. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Itu tentang kiamat. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, komponen besarnya itu bicara tentang akidah. Baik bicara tentang malaikat, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang Allah, ya, semuanya disampaikan sedemikian rupa. Kemudian mereka mulailah membuat sebuah pemikiran untuk membatalkannya dengan cara mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikannya itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin ada hari kiamat. Tidak mungkin ada manusia yang sudah mati hidup lagi. Tidak mungkin manusia yang sudah jadi tulang belulang kemudian dia akan dikembalikan. Itu isu yang disampaikan oleh mereka. Nah, isu yang paling besarnya itu adalah bagaimana meragukan tentang informasi yang datang dari Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang hal yang gaib, berkaitan tentang Al-Quran, berkaitan tentang hari kiamat. Ketika mereka saat itu saling menuding dan kemudian terjadi keributan yang cukup besar, maka diturunkanlah surat ini. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi karena mereka sedang dialog. Ya. Kalau kita lihat di negeri kita ini, sekarang kira-kira isu yang paling besar apa tentunya? Isu yang paling besar ini adalah capres cawapres tentunya. Itu tarik ulur sehingga kemudian orang banyak yang kisruh dan bingung. Sebenarnya ini arahnya kemana? Dan itu selalu berupaya digoreng biar menjadikan semua dari substansi itu menjadi hilang. Nah, yang mereka perdebatkan itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang apa yang disampaikan Rasulullah. Dengan pernyataan ini seakan-akan mereka mengatakan kami tidak percaya dengan semua informasi yang datang dari Nabi Muhammad. Nah, tentang hari kiamatnya kah? Tentang Tuhannya kah? Tentang kejadian setelah kematian kan kami tidak percaya. Nah, itulah kemudian yang menjadikan ayat ini diturunkan oleh Allah. Surat ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan jawaban kepada Nabi. Tuh, orang kafir Quraisy sedang berdialog di antara mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan kiamat itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin terjadi? Ya, kita ini hidup hanya sekali. Setelah ini kita dikuburkan sudah selesai. Kita menjadi tulang belulang dan tidak mungkin kita akan hidup kembali. Di antara mereka yang mengatakan bahwa barangkali apa yang dikatakan Nabi Muhammad ada benarnya. Kalau seandainya kita anggap hari kiamat itu tidak terjadi, kemudian kita hidup dengan semaunya kita, dan kemudian betul-betul terjadi, tidak ada masalah. Tapi kalau terjadi, apa yang kemudian harus kita sampaikan kepada Tuhan yang Muhammad untuk menjawab pertanyaan yang kita selama ini nafikan. Ya, jadi di antara mereka yatasaalun, saling bertanya. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu gambaran historikal bagaimana turunnya dari surat An-Naba. Kalau kita menyebutnya dalam ulumul Quran, ini adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat An-Naba. Ya, jadi perlu bagi kita setiap memahami setiap ayat-ayat Quran atau surat itu historikal.
Berarti pada kondisi seperti ini yang bisa kita pahami adalah bahwa Rasulullah SAW di backing oleh Allah dengan turunnya ayat ini untuk menegaskan tentang apa yang sedang terjadi di kalangan masyarakat mereka. Ini kan berarti yatasaalun ini fi kulli makan. Ada mereka yang ngobrolin tentang ini di warung-warung, ada yang ngobrolin ini di pasar-pasar, ada yang ngobrolin ini di jalan-jalan. Dan Rasulullah SAW dengan ayat ini diberikan jawaban, amma yatasaalun. Ada apa sih yang mereka pertanyakan selama ini? Apa yang mereka diskusikan selama ini? Ya, itu sababun nuzul. Sekarang kita lihat dulu muqaddimah dan tamhidnya. Nanti setelah itu kita mulai masuk ke dalam materinya ya. Jadi tadi hanya sebatas sababun nuzulnya saja. Suratul Naba hiya awal surah fil juz'il akhir min al-Qur'anil Karim. Ini di dalam tulisannya ya. Jadi surat An-Naba itu termasuk surat yang pertama di dalam juz yang terakhir. Juz 30, surat yang pertama. Kemudian surat ini juga memiliki nama adalah Amma Yatasaalun. Jadi ada orang yang nyebutnya surat An-Naba, ada surat Amma Yatasaalun, ada juga yang menyebut dengan suratul Amma. Jadi kalau kita beli juz 30 biasanya tulisannya juz Amma. Nah, itu penyebutan yang singkat. Jadi An-Naba, Amma Yatasaalun atau Amma itu masyhur indal ulama. Memang itu penyebutannya. Ya, jadi kalau seandainya ada pertanyaan surat yang berada di dalam juz ke-30 yang pertama itu surat apa? Kalau dia mau jawab Amma Yatasaalun, benar. Dia mau jawab An-Naba, benar. Dia mau menyebut Amma saja juga benar. Kemudian ada juga yang keempat, namanya apa? Suratul Mu'sirat. Al-Mu'sirat. Al-Mu'sirat itu kalimatnya dari kalimat asor. Asor itu kalau ibu-ibu pergi ke Saudi, pergi umroh, kemudian setelah itu ibu pergi ke Bakolah. Bakolah itu warung. Nah, ibu buka kulkas itu ada banyak minuman. Di situ contohnya dia bilang asir tufah. Berarti dia ambil jus apel. Asir bertukol, jus jeruk gitu ya. Jadi asir. Nah, mu'sirat ini adalah saripati dari pembahasan yang ada di dalam pembahasan akidah atau dalam surat juz amma, yaitu dengan sebutan nama suratul Mu'sirat, surat yang berbicara tentang inti pembahasan tentang akidah. Kemudian juga disebut dengan suratul Tasaul. Suratul Tasaul dari kalimat sa'ala. Sa'ala itu bertanya, tasaul itu tafa'ul artinya saling bertanya. Ya. Kamu yakin nggak kiamat terjadi? Saya yakin. Tapi kalau kamu yakin, menurut kamu kejadiannya seperti apa nanti? Kalau menurut aku nanti kita akan dibangkitkan lagi. Kalau menurut aku tidak, itu namanya tasaul. Jadi ada dialog, ada tasaul, saling bertanya. Jadi surat An-Naba ini memiliki 5 nama ya. An-Naba itu sendiri, Amma Yatasaalun, Amma, Al-Mu'sirat, At-Tasaul. Itulah 5 nama surat An-Naba. Jadi kalau suatu saat kita mau mengetes anak santri kita itu paham atau tidak, coba Iqra suratul Tasaul. Suratul Tasaul nggak ada guru. Dari sejak Al-Fatihah sampai surat An-Nas nggak ada surat At-Tasaul. Oh, berarti dia belum paham tentang nama-nama surat An-Naba. Kalau kita bilang Iqra surat An-Naba pasti paham. Kalau kita bilang Iqra suratu Amma Yatasaalun pasti paham. Atau Iqra surat Amma pasti paham. Tapi kalau ditanya tentang suratul Tasaul atau suratul Mu'sirat, tidak semuanya paham, karena itu adalah penamaan yang diberikan oleh para ulama berkaitan dengan isinya. Ya, jadi ada 5. Selanjutnya, wa hiya min as-suratil makkiyatil khalisah.
Nah, surat An-Naba ini termasuk surat yang sifatnya makkiyah murni. Apa yang disebut makkiyah murni? Seluruh ayatnya itu murni turunnya di kota Mekah. Mohon maaf Bu, surat An-Naba berapa jumlah ayatnya? Berapa? 40. Itu semuanya murni turunnya di kota Mekah. Murni di dalam kota Mekah, bukan di sampingnya, bukan di emperanya, tapi memang ada di dalam kota Mekah. Berarti seluruh spirit yang diajarkan dalam surat An-Naba ini sedang berhadapan dengan penduduk Mekah. Karena kalau kita belajar tentang ilmu Makki wal Madani itu Bu, ada kan konteksnya 4 Bu ya. Ada yang patokannya hijrah, berarti kalau sebelum hijrah Mekah, setelah hijrah Madinah. Kalau belum hijrah tapi kemudian Rasulullah sedang jalan keluar, kemudian turun wahyu, itu sebutnya Makkiyah. Kenapa? Karena Rasulullah berada kondisinya fase sebelum hijrah dan itu dianggap Makkiyah walaupun di luar kota Mekah. Nah, kalau yang disebut Khalisah itu turunnya di dalam kota Mekah, murni di dalamnya. Tidak dalam kondisi sedang berjalan-jalan, tidak dalam kondisi di luar Mekah. Walaupun Rasulullah pergi ke kota Madinah, sedangkan saat itu belum hijrah, kalau patokannya waktu, maka tetap disebut kota surah Makkiyah. Itu kalau patokannya hijrah. Ada yang patokannya tempat. Kalau Makkiyah yang di sekeliling Mekah, pokoknya jauh tapi masih sekeliling Mekah, itu masih disebut Makkiyah. Madaniyah di sekeliling Madinah walaupun jauh, itu tetap Madaniyah. Itu modelnya kalau standarnya adalah tempat. Ada juga mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Kalau diajak bicara, kalau modelnya ya ayuhan nas, ini pasti ayat-ayat Makkiyah karena bicaranya kepada manusia. Tapi kayak ya ayuhalladzina amanu, oh ini arahnya kepada orang beriman. Di saat itu kebanyakan orang beriman di Madinah, maka surat itu dikatakan Madaniyah. Itu bentuknya pengembalian. Kenapa? Di sini disebut suratul Makkiyah al-Khalisah. Artinya surat An-Naba ini 40 ayat turun secara murni di dalam kota Mekah. Wa adadu ayatiha 40 ayat fil mushaf al-Kufi wal Makki. Dan jumlah ayatnya ada 40 di dalam mushaf. Baik mushaf yang ada di Kufah maupun mushaf yang ada di Mekah. Ya. Kenapa ada mushaf yang ada di Kufah? Jadi dulu salah satu yang membawa mushaf itu keluar dari kota Mekah itu adalah ke daerah Kufah. Kufah itu letaknya di daerah Irak. Dan yang membawanya diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, beliau pergi membuat ibu kota itu di Kufah. Beliau kemudian menyebarkan mushaf itu di Kufah. Nah, di Kufah ini kadang-kadang ada ayat yang jumlahnya itu beda. Makanya Ibu rahimahullah, kalau belajar tentang jumlah ayat itu kadang-kadang ada perbedaan. Kalau orang Indonesia itu kadang nggak mau pusing diambil rata. Berapa jumlah ayatnya? 6.666. Disuruh hitung nggak ketemu-temu. Ya, itu masalahnya tuh ya. Padahal kan kalau kita hitung kan ada yang 6.200 sekian gitu ya. Jadi ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu biasanya Makkiyah dengan Kufi. Ya. Kalau ayatnya sih sebenarnya tidak ada yang ditambah. Cuma kadang-kadang ada pemotongan ayat di tengah jalan yang kemudian bagi sebagian daerah Kufah itu dianggap bukan ayat atau berhenti. Seperti kita di dalam surat Al-Fatihah saja, Bu. Dalam surat Al-Fatihah itu kan terjadi perbedaan bismillahnya. Ada yang mengatakan bismillah lamnya full surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan dakhilu surat Al-Fatihah. Itu bismillahnya. Nah, kalau seandainya yang masuk surat Al-Fatihah kan bacanya normal, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7. Nah, kalau yang enggak ada bismillahnya, gimana caranya? Maka ada di ayat yang terakhir itu dipotong menjadi 2 ayat.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sama tujuannya, tapi kemudian akan menjadi berbeda dari potongan ayat. Nah, yang bisa menjadikan selisih itu walaupun nggak banyak, kalau satu surat atau dalam beberapa itu adalah mushaf kufi. Makanya kenapa di sini disebutkan bahwa jumlahnya 40 ayat baik di mushaf di Kufah atau mushaf yang ada di Mekah yang kita kenal sekarang. Ya, padahal dulu pada zaman Utsman bin Affan itu pernah diratakan. Tapi karena sungkannya dengan Ali bin Abi Thalib sehingga ya, ada yang memang saat itu tidak diambil karena oleh Utsman saat itu selain dari mushaful imam maka harus dibakar. Mushaf yang kita sebarkan ini yang disebut mushaf Utsmanilah yang kemudian dibakar. Tapi untuk di daerah Kufah di saat itu Ali bin Abi Thalib dengan para sahabatnya sudah membaca tulisan beliau sendiri, maka disitulah yang menjadikan perbedaan. Ya, kalau sekarang ini rata-rata hampir sama. Wa ihdaw arba'una fi ghairihima. Ada juga yang kemudian yang jumlah ayatnya itu 41, tapi selain mushaf kufi dan maktabah itu bisa saja dikategorikan wallahu a'lam ya, apa maktabah atau ghair maktabah. Jadi kalau ibu mungkin suatu saat jalan-jalan ke Prancis atau suatu saat mungkin ibu jalan-jalan ke daerah Suriah gitu atau ke daerah lain, ketika ibu membaca surat An-Naba ada yang kemudian jumlah ayatnya itu 41, maka itu di luar mushaf Kufi Makki, di luar itu berarti ada mushaf-mushaf yang ini kalau memang tidak ada perubahan dalam bentuk penyajian ayatnya, cuma ada mungkin tadi ya pecahan, maka itu bisa saja diterima. Tapi dalam hal ini lebih baik kita memakai mushaf yang sudah kita sepakat. Kenapa saya sampaikan ini biar ibu tidak kaget? Ya suatu saat ketika pergi haji ada orang bawa mushaf sendiri. Oh sudah, namanya kok bagus. Oh ini yang dulu dibahas di SQ bahwa memang ada selain Kufi dan Makki yang modelnya seperti itu. Karena kan kita itu senang ada ribut orang kalau beda, tapi beda sedikit aja kita udah sedemikian rupa. Nah ini pentingnya kita membahas ini agar kita memiliki wawasan bahwa ternyata selain mushaf yang kita miliki memungkinkan. Kalau di Indonesia sebenarnya kita sudah belajar dulu yang Toha Putra itu. Ya itu sudah tulisannya beda, berarti juga beda-beda gitu ya. Kalau sekarang kalau dari mushaf yang kita bawa dan kemudian percetakan-percetakan seperti Syamil dan sebagainya itu sudah sepakat kita dengan mushafnya, resemnya itu kita sudah sepakat. Tapi kalau yang dulu-dulu kan yang Toha Putra yang dibikin di Kudus itu tulisannya masih berdasarkan dengan tulisan-tulisan lama. Barangkali itu percetakannya sebelum percetakan Saudi saat itu berdiri, sehingga kalau kita lihat cetakannya sudah banyak yang tua-tua. Kenapa nggak diganti? Itu masalah bisnis aja ya. Kalau mengganti printan tubuh, kalau mau nyetak itu kan untuk apa namanya gambar awalnya kan harus dibikin ulang. Nah, ini mungkin bagi mereka yang sudah terlanjur membuat itu atau mencetaknya sampai hari ini masih mencetak. Kemudian selanjutnya wa kana nuzuluha ba'da suratil Ma'arij wa qabla suratin Nazi'at. Posisi turunnya surat An-Naba itu setelah turunnya suratul Ma'arij dan kemudian sebelum suratul Nazi'at. Nah, kalau tartibul mushaf dengan tartibul nuzul dengan surat An-Nazi'atnya ini benar. Ya, kalau surat Al-Ma'arijnya gimana, Bu? Ya, kalau di dalam tartibul mushaf kan Al-Mursalat, An-Naba, kemudian An-Nazi'at. Tapi kalau tartibun nuzulnya surat Al-Ma'arij, surat An-Naba, baru surat An-Nazi'at. Apa kira-kira rahasianya, Bu? Rahasianya di situ adalah i'jazul Quran, ada kemukjizat. Ya, jadi ketika pada zaman Nabi terjadi intimidasi, maka Allah membelanya dengan cara seperti ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala
berusaha untuk menyusunnya berdasarkan dengan apa yang Allah inginkan, maka diperintahkanlah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad yang tadinya turun setelah surat Al-Ma'arij diganti sebelumnya itu dengan surat Al-Mursalat. Maka dibacakanlah surat Al-Mursalat, An-Naba, kemudian An-Nazi'at. Dan kemudian Rasul baca di depan sahabat, oh ternyata surat Al-Ma'arij sebelum surat An-Naba diganti dalam tartibul mushafnya dengan surat Al-Mursalat. Nah, apa rahasianya? Itu ada dalam ilmu munasabat bainal ayat was suwar. Ya, itu harus belajar ilmu kaitannya dengan ilmu korelasi ayat. Ya. Dulu pernah saya ngajar di sini, ya pusing-pusing juga. Ya, karena memang ya butuh konsentrasi lah ya untuk ilmu-ilmu ulumul Quran. Jadi yang diajarkan itu yang sederhana-sederhana, yang susah-susah sedikit dilewatin aja. Daripada bingung mendingan nggak tahu sama sekali kan gitu. Ya. Kalau kita dikasih map yang membingungkan kan, daripada ini nggak usah pakai sekalian kan. Jadi kalau memang sudah siap, insya Allah kita akan ya, sampaikan itu. Tapi dalam hal ini kita menggunakan yang sederhana. Wahai surah min ahammi maqasidiha, dan surat ini memiliki tujuan utama. Jadi surat apa tadi? An-Naba memiliki tujuan utama. Yang pertama adalah taubihul musyrikin ala khawdihim fil Qur'anil azim biduni ilm. Ya, tujuannya itu adalah untuk taubih. Taubih itu kalau bahasa kita itu menampakkan kehinaan orang-orang musyrik ketika mereka menyerang Al-Qur'an tanpa dengan ilmu. Jadi amma yatasaalun. Nah, ini kan mereka kan seakan-akan meremehkan Al-Qur'an. Kemudian mereka bertanya-tanya. Jadi seakan-akan ayat ini apa itu yang mereka omongin? Sebenarnya kita nih kepala desa, ya, kemudian ada masalah sedikit di desa, kemudian udah selesai, tapi masyarakat kita masih ngomongin aja. Itu kemarin Pak Lurah masa ngasih hadiah pemenang 700.000, pemenang keduanya dapat 1 juta. Padahal salah ngasih gitu kan, udah direvisi, tapi tetap aja diomongin di warung-warung. Pak Lurah nggak ambil ini apa ya dong? Itu taubih namanya. Kita artinya menjelaskan tentang apa cara berpikir orang ini. Kok sampai sesuatu yang sudah jelas itu masih dipertanyakan. Tapi yang dipertanyakan oleh mereka itu adalah Al-Quran. Apa benar kemarin Nabi Muhammad bicara tentang hari kiamat? Apa benar kemarin dia cerita tentang surga, tentang neraka? Itu diperdebatkan oleh mereka. Orang yang memperdebatkan sesuatu yang datangnya dari Allah itu kan sesuatu yang menjadikan dirinya hina. Itu namanya taubihul musyrikin ala khawdihim fil Qur'anil karim biduni ilm. Ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah menjatuhkan Al-Quran tapi tidak punya ilmu. Ya, jadi kalau gitu kan jadi malu sendiri. Kemarin katanya ada debat bicara masalah Habib. Debatnya panjang. Ya, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang bilang begini punya kitabnya banyak, yang bilang begini nggak punya kitab. Akhirnya kan jadi ada rasa ya jadi malu. Kenapa? Karena melakukan sebuah perbuatan yang tidak dengan ilmu. Makanya pentingnya kita harus memiliki ilmu. Itu maksud yang pertama ya Bu ya, surat apa Bu? Surat An-Naba. Yang kedua, wa tahdiduhum bisu'il masir idza mastamarru fi tughyanihim. Sebagai ancaman tempat kembali mereka yang buruk apabila mereka melanjutkan perbuatan yang melampaui batas. Ya, jadi kalau orang kafir menghina Nabi itu akan mendapatkan azab. Maka surat ini datang untuk memberikan peringatan agar jangan melakukan itu. Tapi ternyata kemudian dia melakukan terus, itu namanya tughyan, melampaui batas. Maka kalau ada orang kafir berhadapan dengan ayat Allah, hadis Rasulullah, kemudian dia terus menyerang, lama-kelamaan ketika dia melampaui batas, Allah akan azab dia. Ya, makanya kalau kita lihat ya Bu ya, tidak ada satupun orang yang menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Nabi,
kecuali meninggalnya dalam kondisi menderita. Dulu ada yang menghina Nabi itu dia naik mobilnya itu mobil sport dengan teknologi sangat canggih. Kenapa dilalahnya dia itu nabrak mobil besar dan kemudian terbakar dan dia tidak bisa diselamatkan sampai mati terpanggang karena dia menghina Rasulullah SAW. Ada orang yang menghina Al-Quran, meninggalnya pun dalam kondisi yang mengenaskan. Ini gambaran kepada kita bahwa surat An-Naba ini adalah surat yang memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang melampaui batas dalam menghina Allah dan Al-Quran atau menghina Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Makanya Bu, nanti di dalam surat An-Naba kita akan temukan tentang ayat berkaitan tentang neraka yang mengerikan. Nah, itu sebagai bentuk tahdid atau peringatan. Ini secara garis besarnya dulu ya, pengenalan tentang surat An-Naba. Kita belum bahas ayat-ayatnya, nanti insya Allah di selanjutnya. Kemudian yang ketiga, iqamatul adillatil mutawanniyah atau mutanawwi'ah ala wahdaniyatillah ta'ala, sebagai dalil penguat tentang bagaimana pemahaman kita akan keesaan Allah. Di dalamnya Bu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ciptaannya yang sangat hebat. Dimulai dari alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Ini surat An-Naba kan Bu ya? Itu nanti Allah menjelaskan bagaimana kehebatannya dan kekuasaannya dan kemahaesaannya dengan ayat-ayat tadi. Dahsyat. Satu ayatnya saja itu bisa kita kupas tentang bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah menurunkan setidaknya 8 ayat akan keesaannya. Bahwa dialah satu-satunya yang telah dan bisa menciptakan apa yang Allah sebutkan di dalam surat An-Naba itu. Ya, tapi itu nanti karena kita saat ini masih mengenal apa yang menjadi inti surat An-Naba. Ya, wa ala mazahir qudratihi, dan juga menjelaskan tentang kekuasaannya. Jadi menjelaskan tentang kewahdaniyahan Allah sekaligus menjelaskan kekuasaannya di dalam surat An-Naba. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, Bu, surat An-Naba itu ada 40 ayat. Itu kira-kira isinya apa saja? Oh, isinya yang pertama, surat ini berbicara tentang bagaimana Allah menghinakan orang-orang musyrik yang selama ini menentang Allah. Yang kedua, Allah mengancam mereka akan mendapatkan neraka yang sangat mengerikan kalau mereka terus-menerus melakukan hal-hal yang melampaui batas. Yang ketiga, bahwa surat An-Naba ini adalah surat yang menunjukkan bagaimana dalil-dalil tentang kemahaesaan Allah dan kemahakuasaannya. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam, itu isi dari surat An-Naba yang jumlahnya 40. Nah, nanti kalau ditanya mana bukti kemahaesaan Allah, nah ibu baru buka satu demi satu dari surat An-Naba itu. Dari ayat sekian sampai ayat sekian bicara tentang wahdaniyah. Dari ayat sekian sampai ayat sekian bicara tentang qudratullah. Dari ayat sekian sampai ayat sekian bicara tentang tahdidullah haula'il musyrikin, kan gitu. Jadi nanti untuk penjelasannya kita akan bahas di kesempatan jika ada yang bertanya. Kemudian yang keberapa Bu? Keempat. Yang keempat. Wa bayanu ma'adahu Allahu lil kafirina min iqab, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang kafir terkait dengan azab mereka. Jadi dalam surat An-Naba ini Allah ceritakan nanti kalau orang kafir itu tinggalnya di sini, suasana hatinya nanti begini, dia akan berada di sana lama sekali, gitu kan. Itu penjelasan tentang tempat di mana orang-orang kafir sudah disiapkan oleh Allah. Dan yang kelima, wa ma'adahu lil muttaqina min sawab, juga Allah ceritakan kalau orang yang beriman itu dia akan mendapatkan balasan kebaikan.
alasannya ini. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Itu balasan orang-orang muttaqin. Kalau yang sebelumnya itu yang mengerikan itu tentang orang-orang kafir. Itu yang kelima. Yang keenam, wa indarul linnasi biwujubi taqdimil amali shalih min qabli an ya'tiya yaumal qiyamah. Sebuah peringatan kepada manusia agar mereka melakukan amal soleh sebelum mereka meninggal dunia atau hari kiamat datang. Oh kurang. Yang belakang nggak dengar Ustaz. Oh masya Allah. Yang nggak dengar angkat tangan. Oh iya. Waduh yang belakang ya. Paling belakang. Iya. Waduh. Ini nanti suara saya ngebas nih. Jadi wa indar linnasi bi wujudi taqdimil amal saleh min qabli an ya'ti yaumil qiyamah. Surat ini memberikan peringatan agar kita mengerjakan amal soleh sebelum datang kematian kita. Jadi surat ini memberikan yang masih hidup sebelum meninggal amal soleh. Itu diperintahkan di dalam surat An-Naba. Kemudian yang terakhir ada informasi alladzi la yanfa'u fihi an-nadam 'ala ma fa'at. Hari di mana Allah memberikan informasi tidak ada artinya sesuatu yang kita sesali pada saat itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Atau ya laitani kuntu turaba. Jadi penyesalan itu jangan sampai terjadi bagi kita. Berarti ada sekitar 6 ya tujuan dari suratun Naba ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Artinya masih bisa lagi yang lain tambahannya, tapi itu secara garis besar adalah 6 atau 5? 7. Oh 7 malah ya apa-apa. Ya. Kalau 7 alhamdulillah, kalau 5 kan berarti ada yang kurang. Ini berarti ibu-ibu sampai menulis setiap detailnya. Masya Allah. Semangat ya Ibu. Ada door prize-nya nggak? Kemudian ibu-ibu yang rahmati Allah, wa yablughu 'adad suwar hadzal juz'ul akhir min al-Qur'anil Karim 37 suratan kulluha makkiyah. Di dalam kelompok surat-surat makkiyah itu di dalam juz amma ini kita akan temukan sedikitnya 37 surat yang murni makkiyah. Padahal di dalamnya berapa Bu? Di dalam surat An-Naba itu ada berapa surat? Di dalam juz amma maksud saya. Di dalam juz amma ada berapa surat? Kalau masalah juz amma itu surat 78 Bu ya. Jadi 114 dikurangi 78. Berapa Bu? 114an jumlah surat. Di dalam juz amma itu kalau nggak salah surat An-Naba itu surat berapa? 78. Coba dikurangi 114 dikurangi 78. 36. Di sini tulis 37. Ya, intinya yang di dalam juz amma itu sebagian besar adalah surat-surat makkiyah. Nah, ada 2 surat yang kemudian dia keluar sebenarnya. Nanti tolong dicek lagi. 76 kali ya, ada Pak ya? 78 ya. Ya nanti kita cek lagi. Jadi disampaikan bahwa di antara surat An-Naba sampai surat An-Nas itu yang bukan masuk kategori suratul makkiyah 2. Yang pertama surat Al-Bayyinah, yang kedua surat An-Nasr. Surat Al-Bayyinah itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkir hatta. Itu ada ayat yang bicara orang-orang yang beriman ya. Khairul bariyah. Orang-orang yang tidak beriman syarrul bariyah. Itu
konteks mukhatabnya itu sudah arahnya seperti ke arah orang-orang Madinah. Kalau surat An-Nasr memang kalau kita lihat bisa saja turunnya itu memang di Mekah. Tapi ba'dal hijrah karena ini turunnya ketika Fatu Mekah. Ya, kan kalau berdasarkan tempat benar di Mekah. Tapi kalau berdasarkan hijrah, maka qabla hijrah dengan ba'da hijrah, maka ini masuk kategorinya Madaniyah karena setelah hijrah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kalimatnya menggambarkan bahwa Rasulullah masuk ke kota Mekah mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka orang-orang berbondong menyatakan dirinya masuk Islam, dibai'ah di depan Rasul. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan bahwa di antara 37 atau 36 surat tadi itu ada dua yang kemungkinan dia Makkiyah, Madaniyah, yaitu Suratul Bayyinah dan Suratul An-Nasr. Namun semuanya bicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ibu ini kenapa masuk pembahasan surat ini masih mengenal surat? Ya, itulah resiko belajar tafsir memang begitu. Harus sabar-sabar. Ya baik, sekarang kita mulai masuk pembahasan tafsirnya. Ibu pakai Quran terjemah atau enggak? Ada yang pakai, ada yang enggak ya? Kita mulai, kalau yang ada Quran terjemah nanti sambil dilihat terjemahnya itu maksudnya apa. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Dari sisi penulisannya itu kaidahnya tidak seperti ini. An, ain, nun, mim, alif, amma. Tentang apa? An itu tentang, ma itu apa. Tapi dalam penulisannya yang diajarkan kepada Rasulullah modelnya memang yang kita baca amma, jadi mahdhuf, nunnya dihilangkan, alifnya dihilangkan, jadi amma, ain, mim, dhamma, amma. Tapi maksudnya sudah kita pahami tentang apa. Itulah yang kemudian disebut bahwa yang disebut mu'jizatul Al-Quran tauqifiyah itu sampai bukan hanya pada masalah maknanya, sampai penulisannya pun diajarkan kepada Rasul. Yang model begitu ada lagi seperti di dalam surat Al-Baqarah dan dalam surat Al-Fil. Dua-duanya tulisannya alif lam mim. Dalam surat Al-Baqarah tulisannya begitu, alif lam mim. Tapi kalau dalam surat Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau dia tidak menulisnya dengan fathah dan kasroh dengan harokat, maka ya orang bisa saja membaca alif lam mim taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena saat itu memang belum dihafal sama sekali. Kenapa para sahabat tidak ada yang pernah ketukar? Karena mereka mendengarkan dulu baru tulis. Kalau kita contohnya belajar alif lam mim, belajar alif lam mim ini sudah selesai. Tiba-tiba karena nggak ada harokatnya, wah ini juga ada alif lam mimnya. Alif lam mim taro kaifa fa'ala. Kalau yang kita tahunya kan alam taro kaifa fa'ala. Karena penulisannya sama persis. Cuma kalau alif lam mim itu biasanya dia kayak ada
ada benderanya sehingga dia dibacanya panjang. Tapi kalau orang dulu kan nggak pakai, tidak pakai titik, tidak pakai harokat, jadi bacanya gimana? Ya, kalau kita pergi ke Madinah, di Madinah itu ada mathaf Al-Quran, itu ada museum Al-Quran. Itu kalau ibu masuk ke dalamnya, itu hampir rata-rata kalau kita lihat Qurannya itu tidak ada titik, tidak ada syatol. Jadi kalau kita lihat begitu ya rata saja dia. Jadi orang yang sudah punya hafalan Quran baca pasti sudah paham. Bagi yang belum pernah mendengarnya maka dia akan kesulitan. Nah, artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menuliskan amma, yang jelas Rasulullah dapat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada Zaid bin Sabit sebagai penulis naskah Al-Quran yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan lagi. An ayyi syai'in yatasaalun, tentang masalah apakah mereka saling bertanya-tanya, min amril qiyamah, yaitu dari urusan hari kiamat. Wa huwa an-naba'ul 'azim, dan itu adalah yang disebut dengan an-naba'ul 'azim. Yang namanya naba'ul 'azim yang kita sering dengar itu kan naba'a bnai Adam. Siapa tuh, Bu? Tentang Qabil dan Habil. Jadi Allah telah menyampaikan sebuah informasi yang penting tentang dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi pertama kali terjadi sejarah pembunuhan manusia itu adalah Qabil dan Habil. Itu sampai Allah katakan naba, karena naba itu artinya informasi yang sangat penting. Informasi ini harus dimiliki dan diketahui, karena ketika informasi ini tidak diketahui, aksesnya terhadap kehidupan akhiratnya. Saya ilustrasikan ke ibu begini. Kalau ada informasi bahwa ATM di Cibinong itu sudah dibobol, sehingga siapapun yang memasukkan kartu uangnya akan habis. Bagi ibu-ibu, saya nggak punya ATM itu nggak ada urusannya. Contohnya, artinya informasi itu bisa penting bagi sebagian orang, tapi bisa juga penting bagi sebagian yang lain. Tapi kalau ibu-ibu pergi ke kebun binatang Ragunan, kemudian setelah itu ibu lagi menikmati suasana di kebun binatang Ragunan, diinformasikan kepada ibu-ibu, mohon maaf kepada pengunjung kebun binatang Ragunan, pagi tadi telah lepas dua binatang kami. Yang pertama harimau, yang kedua buaya. Itu ibu lagi duduk-duduk santai, kira-kira bangun nggak gitu? Harimau itu binatang galak ya? Itu kayaknya lari itu, Bu. Ya, jadi ibu udah lari. Itu namanya informasi penting. Jadi ketika itu ibu langsung keluar karena mengharapkan ada kenyamanan. Artinya jangan sampai saya diterkam harimau atau saya dimakan buaya kan. Tapi kalau yang disebutkan telah lepas binatang kucing, kucing berwarna orange gitu ya, itu biasa aja. Tapi kalau ibu disampaikan telah lepas ular, harimau, buaya gitu, pasti ibu lari. Di taman safari juga sebenarnya sih binatang dilepas, cuma mungkin kondisinya sudah berusaha diamankan. Nah, kalau ibu contohnya mendengar informasi itu, kemudian ibu bilang bohong itu hoax, tiba-tiba harimau di depan ibu, saya nggak tahu ya pengumumannya ya, kamu jangan ganggu saya, dimakan nggak kira-kira kan? Kata harimau, saya nggak peduli kamu dengar, salah sendiri kan? Jadi yang namanya naba'ul azim itu sesuatu yang yahumuna, ini pasti penting dengan kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang informasi yang penting, jangan sampai di antara informasi yang penting itu kita tidak peduli, karena kita tahu atau tidak tahu pasti kita akan melewatinya. Orang kafir nggak percaya, biarin.
Yang meninggal baru tahu rasa dia. Kalau orang beriman tahu mempersiapkan diri, maka dia bisa menjadi seseorang yang mempersiapkan akhirnya dengan sebaik-baiknya. Kan berarti informasinya sampai, tapi mereka ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah, informasi yang penting itu disebut an-naba. Ditambah lagi oleh Allah dengan kalimat al-azim, yang sangat penting. Ya. Jadi informasi yang sangat penting itu masih diragukan oleh orang-orang musyrikin. Apa benar kiamat terjadi? Ya, kalau sekarang itu kita itu dibuat buyar itu karena orang-orang Yahudi itu selalu membuat olok-olok kiamat itu dengan permainan. Kiamat 2012 nggak jadi. Nanti bikin lagi kiamat tahun 2000 sekian nggak jadi. Akhirnya orang-orang paradigma kiamat mah nggak bakal jadi juga kan. Nah ini yang menjadi masalah sama. Jadi anak-anak kita itu kalau ada film-film yang modelnya seperti itu jangan sampai dia terpengaruh, karena itu tujuannya adalah untuk membatalkan keyakinan tentang hari kiamat. Nah di sini kalau kita lihat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu yang disebut an-nabul azim? Di sini diartikan al-khabarul ha'il al-mufzi al-bahir. Informasi yang sangat penting yang harus disadari dengan penuh kesadaran tinggi. Jadi kalau Al-Quran menyampaikan kepada kita informasi, itu diupayakan kita mendengarnya itu dengan penuh kesadaran. Jadi jangan sama kita mendengar Al-Quran seperti mendengar pengumuman di bandara. Diumumkan kepada pemilik mobil nomor B2155 gitu ya. Nah itu mah bukan saya. Itu kalau di bandara nggak apa-apa, kita nggak bawa mobil, diumumkan tentang mobil. Tapi kalau bicara tentang akhirat jangan sampai. Bisa saja apa yang disampaikan dalam Al-Quran tentang hari kiamat ternyata kita orang yang ada di dalamnya, naudzubillah. Contohnya Allah menjelaskan tentang orang munafik. Orang munafik itu kira-kira di mana ya di dalam api neraka? Disebutkan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nanti dia di dalam api neraka gak dengan orang kafir, gak dengan orang-orang yang beriman yang berdosa. Dia itu punya tempat khusus, yaitu di kerak dasarnya api neraka. Nah artinya bahwa kalau begitu saya harus menghindari kemunafikan, karena Allah akan meletakkan kemunafikan itu di tempat yang panjang. Ya. Kadang-kadang orang bilang, jangan jadi orang munafik, ya, mendingan jadi orang munafik daripada jadi orang gila, kan gitu. Kadang-kadang artinya hal-hal yang sebenarnya harusnya kita sadari dan hati-hati, ternyata bagi kita biasa saja. Ya. Jangan masuk restoran daripada masuk angin. Kadang-kadang kan model-modelnya begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ada informasi-informasi yang di dalam Al-Quran sangat penting, jangan kita anggap biasa-biasa saja. Nah informasi yang penting itu dalam Al-Quran disebut an-naba'ul azim. Kemudian yang kedua, qala Qatadah wa Ibnu Zaid, berkata Qatadah dan Ibnu Zaid. Apa yang disebut dengan an-naba'ul azim? Beliau mengatakan an-naba'ul azim huwa al-ba'tsu ba'dal mauti, hari kebangkitan setelah kematian. Jadi artinya menurut Qatadah dan Ibnu Zaid, kalau Al-Quran bicara tentang informasi yang penting, di antara informasi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mempelajari kehidupan setelah kematian kita. Ibu tahu Bu, kalau kita dibangkitkan nanti di alam kubur, kita bentuknya seperti apa? Enggak. Al-Quran kan sudah menyampaikannya. Di dalam Al-Quran itu orang dibangkitkan minimal itu dia memiliki 6 model. Bangkitnya dari kubur kan, dia di dalam kubur, kuburnya sudah hancur. Kemudian Allah turunkan hujan. Kemudian dari air hujan yang Allah turunkan itu masuklah ke dalam ekor dari manusia. Kemudian dia menjadi manusia. Ada yang mengatakan di dalam beberapa pendapat ulama, manusia itu akan diciptakan kembali. Itu rata-rata tingginya seperti Nabi Adam. Jadi sekitar 28 meter. Jadi kita yang pendek sekarang, yang minum obat tinggi itu nggak perlu nanti, karena secara otomatis. Karena kalau
kalau di apa namanya, kalau diciptakan berdasarkan dengan ketinggian sekarang ini, nanti kita dengan Nabi Adam kejauhan. Kita dengan betisnya, Nabi Adam sini. Ya. Atau kalau sebaliknya, yang lain direndahkan, yang tadinya 30 meter dijadiin 2 meter. Artinya disesuaikan dengan awalul insan, awalul bashar, Nabi Adam. Jadi rata-rata itu kita di dalam alam kubur kita itu rata-rata tinggi kita di angka 28 meter. Ya. Nah, ketika dibangkitkan kan kita ini memiliki alat untuk pengenalan, yaitu wajah. Nah, wajah kita ini kan disebutkan si mahum min wujuhin min afi wujuhin min atharis, ada bekas sujud. Mungkin karena orang Jawa kali kan gitu kan. Nah, kemudian setelah itu disampaikan ayat Quran, ya, inja akum binaba'in fasikin fatabayyanu. Kalau datang informasi dari orang fasik, maka tabayyun. Kan ini informasi Quran. Tidak pernah tabayyun, tapi selalu percaya dengan orang fasik. Berarti kan dia lebih percaya hoax daripada percaya pada Al-Quran. Jadi yang ketiga, di antara an-nabaul azim yang disebutkan oleh para ulama bahwa an-nabaul azim wal Qur'anul Karim yang kita baca ini. Jadi ibu-ibu sahabat Quran yang hadir selama ini bersama dengan Quran, itu ibu adalah seorang pemegang informasi penting. Cuma yang jadi masalahnya, paham nggak kita dengan yang kita pegang? Pemegang informasi penting. Kan kita kayak tukang pos kalau kayak gitu. Ah, ini isinya apa? Saya nggak tahu. Ini dari siapa? Dari Pak Presiden. Isinya saya nggak tahu isinya. Yang penting saya cuma menyampaikan. Ya. Kita itu harus menjadi orang yang memahami Al-Quran. Ya, hamalatul Quran, orang yang membawa informasi Al-Quran. Ya, itu ayat yang keduanya Bu ya. Sekarang ayat yang ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa artinya Bu ya? Orang-orang yang di dalamnya saling berselisih. Siapa Bu? An-nas, manusia. Siapa mereka? Mukminun wa kafirun. Orang mukmin dan orang kafir. Jadi memang Allah sudah menginformasikan kepada kita. Kalau bicara tentang akhirat, itu pasti kita sudah beda versi dengan orang kafir. Kita itu Bu ya, kalau ada orang meninggal, diumumkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, diantarkan ke kuburannya, kan gitu Bu ya. Kalau mereka pakai jas, jamnya Rolex, pakai dasi, nyanyi-nyanyi, di make upnya juga pakai Miss Glow gitu kan. Maksudnya biar bercahaya, padahal wajahnya itu kadang-kadang menyimpan rasa takut. Saya pernah Bu, Masya Allah, saya juga kaget juga. Jadi tetangga saya itu meninggal, kebetulan dia bukan muslim. Karena tetangga saya nggak enak kalau datang, karena memang kita bertetangga. Ketika saya mau datang itu sedang ada misa, jadi kayak ada nyanyi-nyanyi. Saya bilang, wah kalau lagi gini saya nggak bisa. Saya mau datang itu sedang tidak ada acara apa-apa, namanya sedang disemayamkan, ya, atau dia di rumah disemayamkan. Nah setelah selesai saya diinformasikan Pak Ustaz terjadi sesuatu. Jadi ada urat-urat penyesalan itu yang tampak. Saya nanti juga dia akan tahu. Artinya bahwa dalam ayat ini bagi siapapun yang ingkar terhadap hari kiamat, dia akan menyesal 2 kali. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Ketika mereka mengetahuinya, mereka akan menyesal. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah kan memiliki keyakinan sedikitnya ada 3. Di situ ada yang kita sebut dengan ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Jadi kalau di dunia kita yakin bahwa ada hari kiamat akan terjadi, itu namanya ainul yakin. Ketika kita meninggal dunia, kita lihat ada malaikat, itu namanya ainul yakin. Ketika kemudian kita masuk dalam surga, kita sebut hakul yakin. Oh ini, benar ini surga yang Allah janjikan. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sedangkan mereka hilang, tidak ada semua.
Tidak hakul yakin, tidak ainul yakin, tidak kemudian ainul yakin. Ya, makanya di dalam surat apa itu? La tarawunna jahim summa tarawunnaha ainul yakin summa latus'alunna yawma idzin. Itu surat Al-Takatsur ya. Jadi alhaakumut takatsur, celakalah orang-orang yang hidup dalam kemegah-megahan, bermewah-mewah. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka mampir atau berhenti di dalam kuburan mereka. Ya, kemudian hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun, itu modelnya hampir sama. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah memberikan tekanan yang sangat besar kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat. Dan sekarang penyakitnya Bu, anak-anak muda kita tuh kadang-kadang banyak yang nggak percaya hari kiamat. Disuruh sholat nggak mau, disuruh baca Quran nggak mau, disuruh silaturahim nggak mau, disuruh kajian nggak mau. Yang maunya itu hanya main games, ya maunya itu cuma santai-santai. Itu sudah merupakan rekayasa musuh-musuh Allah untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, dan itu sudah mulai tampak, dan ini berbahaya sekali bagi kehidupan kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, saya tadinya pengen 1 jam lagi, tapi takutnya ibu malah nggak ini masuk ke kanan, keluar kanan lagi kan. Karena ya itu tadi, jadi nggak usah banyak-banyak, ya, 1 atau 5 menit aja. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara.